Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba mereview price Bitcoin lagi, lalu juga kita prediksi harga beberapa altcoin aja sini saya sebutin, nanti kita akan recap Bitcoin, Ethereum, Matic, XRP, Cardano, sama Doge. Jadi ada 6 coin di Binance ya chartnya, tapi kalau kalian mau di Indodax atau mau coin lagi, kalian bisa request, jadi nanti kita update juga teknikalnya selama mungkin beberapa video ke depan, nah gitu ya. Nah, kita akan coba review dulu Bitcoin. Kenapa harga crypto market sekarang crash lagi nih? Kita lihat, wah ini merah banget ya. Kenapa bisa merah? Karena memang ada major news, ada berita yang sangat penting juga. Makanya kita lihat Doge bisa turun 15%, Bitcoin turun lagi 4%, padahal kemarin sudah sempat, walaupun dia turun, kemarin sempat rebound lagi, itu sekarang turun lagi gitu ya istilahnya. Nanti kita bahas juga ya. Nah, kita akan mulai, nggak usah lama-lama, kita mulai ke beritanya. Apa sih yang terjadi? Terjadi adalah apa? Kalau kalian nggak tahu, China banks must block crypto transactions market fall. Jadi intinya apa sih di sini? Intinya adalah the People Bank of China, atau ini sebenarnya kayak Bank Indonesianya China lah gitu ya, bank negaranya gitu ya, PBOC. Dia bilang apa? Told the country major financial institution, jadi untuk kayak bank-bank dan lain-lain yang major financial institusi finansial lah pokoknya gitu ya, stop facilitating virtual currency transactions gitu. Jadi istilahnya nggak boleh membantu ke dalam virtual currency lah seperti itu. Dan dengan adanya price ini, apa yang terjadi? Ini increasing the negative sentiment in crypto markets. Jadi ya sentimen negatifnya malah naik. Padahal kita sangat membutuhkan positive news atau positive sentiment di market, tapi ya ternyata seperti ini ya. Makanya kita nggak kaget juga bahwa crypto market down lagi gitu ya. Kita lihat nih, sebenarnya ini gara-gara ada meetingnya juga. Kita lihat yang sabilo warna kuning. While the PBOC anti-crypto bias is not new, the latest statement comes after consultation with the... Jadi ini ada beberapa bank-bank, ini sih bank negaranya, lalu ada beberapa pokoknya yang top-top lah. Kita lihat ada Industrial and Commercial Bank of China, ada Agricultural Bank of China, Construction Bank, Postal Saving Bank, pokoknya seperti itulah mereka. Sampai ada Alipay juga, Alibaba punya, yang memang bikin statementnya juga gitu ya. Kenapa sih di ban istilah cryptocurrency-nya kayak di blok seperti itu? Kalau ditanya, reasonnya adalah illegal cross-border transaction, sama untuk money laundering, sama ada a challenge to economic and financial order lah. Mungkin mereka memang belum tahu lah regulasi-regulasinya, maka ditetapkan regulasi seperti itu gitu. Nah, dengan adanya seperti ini, apa yang terjadi di crypto market? Pasti mereka down. Kita lihat, yang pertama, Ethereum drops below $2,000, jadi di bawah $2,000 lah seperti itu. Karena memang ini yang tadi saya bilang, karena PBOC, People Bank of China ini orders bank to cut off crypto transaction seperti itu. Nah, kita lihat lagi ke bawah ada apa yang terjadi. Nah, kalau kalian nggak tahu, kita baca yang ini lagi. Crypto market tanked last month on the back of environment concerns. Jadi memang kita mulai dari Tesla ya. Jadi Tesla nggak berhentiin sementara ya. Maksudnya untuk Bitcoin-nya. Jadi kita nggak bisa beli Bitcoin pakai Tesla seperti itu. Dengan alasannya apa? Alasannya karena nggak ramah lingkungan gitu kan. Lalu ada China regulatory crackdown. Kalau kalian nggak tahu, memang China ini juga lagi benar-benar regulasinya lagi ditetapkan, terus yang mining seperti itu tuh benar-benar dicecer gitu, dicari gitu. Kita lihat on Friday, Jumat yang lalu, the government intensified its crackdown on cryptocurrency mining by ordering the closure of 26 suspected cryptocurrency mining project in Sichuan. Jadi artinya apa? Jadi pemerintah China ini mereka memang mencari sih, jadi kayak tempat-tempat mining Bitcoin gitu-gitu ya. Jadi ada 26 suspek, ada kayak 26 tempat lah istilahnya kira-kira gitu ya. Dan ini mereka mau ditutup sepertinya seperti itu. Nah, kita baca beberapa Twitternya nih. Apa yang terjadi sih? Nah, kita lihat yang pertama ini adalah websitenya sih, Agricultural Bank of China. Ini kalau kalian bisa baca ya coba translatein juga boleh gitu ya. Nah, kita baca dulu. Quick explainer for those confused dari AG Bank atau Agricultural Bank ini nih. Nah, kita lihat. The Agricultural Bank of China released an announcement saying any customers dealing with crypto will have accounts closed. Nah, ini yang memang membuat orang takut juga. Karena banknya bilang bahwa kalau misalnya kalian ada dealing sama cryptocurrency atau kalian berhubungan dengan cryptocurrency, ketahuan kalian hold atau apa, account kalian mungkin bisa ditutup, account bank kalian, seperti itu ya. Nah, tapi 15 menit kemudian, makanya kayak gini, seperti ini tampilannya. 15 menit kemudian, it appears they deleted the notice. Jadi di-delete, seperti itulah. Nah, kalau kalian nggak tahu, AG Bank atau Agricultural Bank ini adalah
the third largest bank in the world. Jadi bank terbesar ketiga di dunia in terms of asetnya ya. Jadi untuk asetnya sendiri gitu. Nah, kita lihat lagi ini artikelnya sama sepertinya, tapi ini translatannya nih. Kalau kalian yang mau baca bisa pause videonya terus baca juga. Ini adalah regarding the prohibition of using our service for Bitcoin and etc. Maksudnya yang lain lah, Ethereum, Litecoin gitu-gitu ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Lalu ini juga statement on prohibiting the use of our bank account for Bitcoin transactions. Ini kalian baca ini dari China CITIC Bank gitu ya. Memang banyak sekali yang kayak gini. Nah, tapi apakah ini good news? Ini kayaknya bad news semua nih ya. Tapi kalau kita lihat lagi di sini, ini dari si Wu Blockchain ya, dibilang bahwa although all the media have begun to spread the news that the Chinese government requires bank to ban crypto, yang tadi ini pokoknya rencananya kayak bank-bank itu di China ini kayak pengen ngeban lah, melarang cryptocurrency gitu ya. Tapi dia bilang, in fact, this is the slightest among many possible crackdown policies. The former employee of the People Bank of China revealed this in the afternoon. Jadi ini salah satu former employee-nya. Jadi yang dulu, dulu karyawan yang dulu lah. Kita lihat dia bilang bahwa it's not a fake news. Jadi bukan news yang fake lah istilahnya seperti itu, bukan yang palsu. The Agricultural Bank of China withdrew it. Jadi memang newsnya keluar, tapi ditarik lagi. Makanya yang ini di-delete kan. Jadi setelah 15 menit kemudian di-delete lagi gitu ya. Kita lihat lagi. This announcement is much milder than expected. Milder itu jadi lebih sebenarnya nggak gitu ketat lah seperti itu. Jadi lebih ringan, milder gitu ya. Just closing the account, which is consistent with the previous 3 association caliber. It also shows that the upcoming new deal will not be much stricter than in 2013 and it should be interpreted as profitable. Jadi dia bilang bahwa ya ini sebenarnya ya lebih ringan, tapi ya jadi nggak gitu lebih strict dibandingkan dengan yang di tahun 2013 lah seperti itu. Nah, kita lihat lagi yang ini sih sama sih Agricultural Bank of China yang nge-ban crypto. Lalu kita lihat lagi ini bank falls in line as China Central Bank crackdown on crypto accounts. Jadi intinya memang itu semua. Jadi di China di-ban cryptocurrency-nya. Nah, udah kita langsung bahas aja price Bitcoin gimana gitu ya. Nah, ini kemarin kita di price 4 jam ya, kita bilang bahwa ya kalau misalnya dia turun mungkin bisa ke 1,272 atau 1,414, walaupun kita memang berharapnya dia naik, tapi ya dengan news seperti ini ya kita nggak bisa lihat bahwa bakal naik juga ya. Kalau seperti ini memang dia turun lagi, tapi kalau kita lihat memang support yang kita sudah lay down ini cukup tepat ya. Kita lihat di sini 1,414-nya ini jadi base-nya. Kita lihat di 31.825 ya. Nah, coba kita lihat di time frame 1 jam lagi ya. Nah, ini di time frame 1 jam. Kita lihat lagi, ini sempat berhenti di 1,272, berarti ini juga supportnya oke juga, sebenarnya di 32.700, tapi ya nggak kuat dengan adanya news yang seperti itu gitu ya. Memang sangat bearish sih, kalau misalnya menurut saya juga menjebarkan FUD juga gitu. Orang juga jadi takut kan. Makanya kita lihat penurunan sampai ke 1,414 nih levelnya di supportnya. Ya semoga dia masih bisa mempertahankan level sini lah. Jangan turun sampai ke 30.000 ya, karena kalau menurut saya turun 30.000 ini benar-benar support terakhir kita. Kenapa support terakhir kita? Karena kita bisa lihat bahwa jangan di time 1 jam nih, karena terlalu sempit. Nah, kita lihat ini kita udah 4 kali istilahnya ya, kayak ada retest di dalam 30 ribuan yang saya bilang nih. Satu di sini, terus ada satu lagi di sini, ada satu lagi di sini, sama sekarang. Kalau misalnya satu lagi jadi 4 kali nih. Kalau misalnya ada satu lagi yang kita kena di sini, ya sekali lagi di 30 ribuan gitu ya. Tapi masalahnya, kalau misalnya ternyata ini nggak kuat bottomnya, ini yang kita bisa jebol. Yang saya takutkan, yang kita bisa masuk ke dalam harga yang ini, 28.000 sampai 26.000. Dan ini yang memang kita concern juga nih, kalau misalnya mereka sampai benar-benar jatuh ke daerah sini gitu ya. Seperti itu. Nah, ya hopefully ya next week juga, karena kan next week ini minggu depan walaupun hari Senin, tapi kalau di Amerika kan sekarang masih hari Minggu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini mungkin besok kita bisa lihat adanya kenaikan di dalam market juga ya. Semoga ya. Seperti itu. Oke, secara singkat kita bahas juga seperti yang sudah saya janjikan beberapa level juga nih untuk altcoin-altcoin yang lain gitu ya. Mungkin kita lihat di time frame 4 jam saja. Nah, pertama untuk Ethereum. Kita bahas untuk Ethereum. Untuk Ethereum dia jatuh dari level 2000. Sebenarnya ini cukup murah, tapi dengan keadaan market seperti ini saya belum berani beli juga kalau walaupun dia di bawah 2000 gitu ya. Nah,
untuk level beli sebenarnya bukan saya rekomend untuk kalian beli nih, tapi ini lebih ke arah ya kalau kalian yang memang mau take risk ya mungkin bisa beli di level sekarang sebenarnya cukup murah di bawah 2000 ya. Tapi kalau menunggu lagi ya di sekitar 1800-an 1863 juga bisa karena ini cukup tepat juga. Kita lihat ada rebound juga di sini di level 1,272, lalu di sini turun agak naik sedikit lalu sekarang turun lagi gitu. Jadi kalau mau beli di level sini cukup oke. Kalau kalian mau beli lagi yang kuat, kalau menurut saya benar-benar super kuat yaitu di sini 1440. Kenapa di sini? Karena ini previous all time high Ethereum gitu ya di sini ya. Nah itu untuk Ethereum. Kita lanjut lagi kemana? Ke XRP, boleh lah XRP USDT. Kalau untuk XRP hampir sama sih. XRP kita sebenarnya baru bahas ya video kemarin, kalian bisa lihat dulu. Ini warna ungu di main zone kita karena dengan bad news seperti ini kita lihat langsung turun lagi padahal nih saya kira ini udah bisa naik gitu ya, tapi dengan keluarnya bad news seperti ini ya kita lihat penurunan lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan Fibonacci-nya lagi gitu ya memang cukup on point juga sih menurut saya. Kita lihat di sini ada rebound sedikit di 1,272 lalu sekarang turun di 1,414 gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli memang bisa di level sekitar, mungkin saya remove dulu ya biar gampang dilihat. Nah, mungkin bisa beli di sekitar level 0,65, ini cukup oke juga, atau 0,64, pokoknya di level seperti ini. Ya kalau misalnya kalian yang mau lebih tawar lagi atau takut, kalau misalnya yang murah sih menurut saya di sini 0,55 atau enggak di sekitar 0,58. Ini di Indonya sekitar 8.000 sampai 8.300 kalau nggak salah ya. Nah, itu untuk XRP sendiri. Lalu kita lihat apa ya? Matic kali ya, Matic USDT. Matic USDT hampir sama lagi. Nah, kalau Matic USDT dia turunnya nggak gitu beda dengan yang lain ya. Matic USDT ya. Kalau yang lain udah turun lebih bawah lagi, tapi kalau Matic ini masih cukup relatif stabil sebenarnya kalau menurut saya karena sempat naik juga gitu ya. Nah, kalau Matic ya bisa beli di level 1,15 ataupun kalau memurah di $1. Matic di $1 cukup oke juga di sini ya, $1 sendiri. Jadi itu untuk Matic. Nah, kalau yang nyangkut gimana? Kalau yang nyangkut sih di koin-koin seperti ini, Matic, Cardano, XRP. Oh ya, abis ini kita ada ya. Nah, itu untuk Matic. Ya, kalau yang nyangkut mungkin kalian bisa coba stake juga. Stake di mana sih? Stake ini ya kayak kalian nabung gitu ya. Nabung bisa di mana? Di Binance bisa stake atau enggak di crypto.com juga bisa stake. Kalian coba nonton video saya di crypto.com, nanti saya juga linkin video, itu juga bisa stake. Itu stake-nya juga kayaknya lebih besar sih daripada Binance gitu ya. Kalau misalnya kalian udah nyangkut, mendingan kalian ya bikin itu jadi bunganya juga lah seperti itu, jadi berbunga. Nah, kalau Cardano hampir sama juga, dia ada pemantulan di level 1,414 gitu ya. Jadi ya di level 1,24 ini cukup murah, tapi kalau kalian mau tawar lagi ya sebenarnya di $1 juga oke sih, tapi nah di $1 ini juga cukup oke atau nggak di sini gitu ya. Tapi kalau menurut saya kita harus lebih baik sih wait and see dulu sih perkembangan market bagaimana. Tapi ini juga kita bisa lihat potensi downside-nya tuh bagaimana. Nah, kita bahas nih yang benar-benar turun hari ini yaitu Dogecoin. Wah, Dogecoin benar-benar turun. Turunnya cukup banyak kayaknya Dogecoin ya, kalau nggak salah. Kita lihat Dogecoin. Nah, turun 16% hari ini ya. Kalau dibandingkan yang lain dia turunnya paling banyak gitu ya. Dan mana kembali lagi chartnya lagi untuk Dogecoin sendiri. Aduh, Dogecoin not looking good sebenarnya. Ya paling kalau misalnya mau beli di sekitar 0,2 sen. Ini cukup oke untuk beli di sini. Tapi kalau saya sendiri prefer mungkin di 0,17 gitu ya. Di antara dua ini. Seperti itu aja sih untuk secara singkat saja. Saya cuma ngambil garis Fibonacci dan resistennya kalau kalian mau tahu level-levelnya gitu ya. Nggak gitu ada banyak penjelasan. Ya itu saja video dari saya. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir video. And see you in the next video. Bye-bye.